para pemangku kepentingan, kebutuhannya, informasinya diperlukan oleh masyarakat, disitulah letak peran pers yang sangat penting dan strategis. Oleh karenanya, dari sumber mata air yang mengalir, kata teman dari CEO kemarin, gimana supaya air yang mengalir itu dari sumber yang jernih, di tengah-tengahnya jernih, sampai di hilirnya juga jernih, dan sebaliknya kebutuhannya di mana tanggung jawab dan peran dari Dewan Pers. Ada banyak yang tertulis, mungkin saya tidak menyampaikan satu persatu, tetapi yang terpenting adalah pers harus bisa memfungsikan dirinya untuk menjaga kemerdekaan pers. Gak ada catatan, mau iklan dikasih pemerintah, mau iklan dikasih yudikatif, DPR dan lain-lain, pers harus bekerja secara merdeka. Pers harus bertumpu pada kebutuhan publik, dan itulah kenapa kemudian pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Meskipun sekarang kita sedang ditakut-takuti, ada pilar kelima. Apa Mas Reno? Pilar kelima yang sekarang ini media sosial, yang ternyata secara struktural memberikan daya pengaruh yang luar biasa. Oleh karena itu, Dewan Pers selain melakukan pengkajian, melakukan pendataan, ini yang paling tidak disukai, terutama oleh media-media yang baru tumbuh dan ingin diakui sebagai media profesional, padahal bekerjanya belum profesional, abal-abal, bikin hoax, bikin misinformasi, bikin disinformasi, bikin informasi seakan-akan memberikan persepsi pada publik bahwa eksplorasi semuanya salah, misalnya. Itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Dan memfasilitasi organisasi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan publik. Ini juga yang perlu menjadi pegangan kawan-kawan jurnalis, yaitu Undang-Undang 40 dan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dua undang-undang ini sama-sama memiliki kebutuhan untuk ditegakkan, termasuk berbagai regulasi yang dihasilkan atas kesepakatan Dewan Pers dan konstituen Dewan Pers, yaitu kode etik jurnalistik. Ya, ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali, ya. Yang lainnya adalah di dalam Undang-Undang 40 ada beberapa poin penting yang perlu kembali kita ingat berulang-ulang. Undang-undang ini adalah undang-undang yang merupakan terobosan sejak lahirnya reformasi di negara Republik Indonesia tahun 1998, di mana untuk pertama kalinya tidak boleh lagi pers diberedel, pers digunakan untuk konglomerasi, pers digunakan untuk kepentingan politik dan golongan tertentu, pers digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak pada pemenuhan hak konstitusional warga negara. Karena fungsi pers selain memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, memberikan hiburan, pers punya fungsi untuk menjadi, maka pers dalam Undang-Undang 40 selalu meminta agar pemberitaan itu ikut memikirkan impact dari pemberitaan. Jadi tidak sekedar menulis dan mengedarkan, memproduksi berita, tapi pikirkan impact dari pemberitaan itu. Bapak dan Ibu, ini yang harus jadi pegangan. Selain nanti di slide-slide yang terakhir, saya juga akan memperlihatkan berbagai regulasi yang harus dipegang teguh seiring dengan perkembangan teknologi. Yang pertama, ini pegangan lama sejak kongres di Palembang, yaitu azas-azas kode etik jurnalistik yang tidak boleh ditinggalkan, yang ternyata sampai hari ini masih banyak yang melakukan pelanggaran. Yang pertama adalah azas demokratis, ya. Berita itu harus berimbang. Seberapa banyak jumlah tulisan para kuli tinta kita, para pejuang pers kita yang ternyata melanggar ini, masih sangat banyak. Nanti saya tunjukkan datanya. Yang kedua harus profesional.
sebetulnya Dewan Pers dan konstituen Dewan Pers sudah menyepakati tidak lagi menggunakan istilah abal-abal, tapi menggunakan istilah profesional. Profesional itu dimaknai bahwa seorang jurnalis nggak boleh julid. Kenapa? Karena yang ditulis berpijak pada filosofi bagaimana penyelenggaraan negara ini dimaksudkan untuk mencapai dua cita-cita nasional kita yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau dibaca secara utuh banyak sekali, tapi bisa dipersingkat dua tujuan nasional. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua adalah kesejahteraan. Nah, dua ini secara filosofis harus dipegang teguh sehingga dalam bekerja tidak boleh mencampur adukkan antara fakta dengan opini. Berkali-kali harus menguji informasi. Ini yang ketiga yang sekarang rame, saya banyak dimintai pendapat tapi saya nggak mau respon. Soal moralitas. Jadi kalau ada pers yang masih berwajah LSM atau LSM berwajah pers, atau pers yang berwajah apa Mbak yang lebih tepat, jadi intimidatif karena menulis pemberitaan itu berdasarkan pesanan atau menulis sesuatu dengan harapan mendapatkan imbalan tertentu, atau digunakan untuk alat mengintimidasi dan menakut-nakuti. Itu kasihan tuh teman saya anggota Dewan Pers Pak Toto sampai keliling-keliling karena banyak dikeluhi kepala desa, guru dan lain-lain. Nah, ini tidak boleh ya. Apalagi menggunakan isu-isu sara, agama dan lain-lain untuk kepentingan politik tertentu. Yang keempat, ini yang paling bahaya yang terkait tadi, soal teknologi buatan, AI, lalu soal media sosial yang sekarang sampai dikategorikan sebagai puncak keadilan secara hierarkis, puncak keadilan terbaru. Kita perlu uji itu, karena sudah muncul idiom no viral no justice. Ya, padahal harusnya aparat penegak hukum tidak bekerja berdasarkan tekanan publik. Nah, pers itu harus hadir dengan menggunakan supremasi hukum, yaitu azas praduga tidak bersalah dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. Ini yang seringkali juga diabaikan. Ya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau empat yang tadi saya sampaikan tidak diindahkan, maka buahnya ke sini. Yang pertama, dengan jumlah perusahaan pers yang sekarang ini sudah mengikuti pendataan sebanyak 1.600 lebih sampai bulan Januari kemarin, dari staf kepresidenan nanti bisa ngecek yang beredar sesungguhnya berapa. Karena menurut Komdigi, sekarang dulu Kominfo, angkanya bisa lebih dari 20.000, bisa lebih dari 40.000, bahkan satu kabupaten setiap bulan itu tumbuh lebih dari 200.000. Ini kan luar biasa. Ini karena ada profesional tadi, tidak berpegang pada kode etik, pokoknya bikin aja media. Yang kedua, jumlah wartawan yang mengikuti uji kompetensi wartawan yang penyelenggaraannya dilakukan hanya oleh Dewan Pers. Jadi kalau tiba-tiba ada lembaga-lembaga lain yang juga mengeluarkan SKW, menyelenggarakan SKW dan mengeluarkan sertifikat, itu sebetulnya tidak termasuk menjalankan Undang-Undang 40. Jumlahnya baru 30.074. Nah, ini sebarannya kalau kita perhatikan wartawan muda dan seterusnya. 2 minggu ini Dewan Pers mengeluarkan kebijakan. Media-media yang belum terverifikasi secara faktual, hanya administrasi misalnya, dan tidak menindaklanjuti proses penyelesaian status pendataannya, maka kami sembunyikan, kami hide ininya, statusnya. Kenapa? Rupanya yang dipentingkan adalah satu, hanya berbadan hukum,
lalu kemudian setelah berbadan hukum mendata ke Dewan Pers. Ketika kami lakukan proses verifikasi, tulisannya masih amburadul kalau dilihat dari kepatuhan pada kode etik, ya. Kemudian kemampuan memproduksi lebih dari 20 berita setiap hari misalnya, itu tidak bisa dilakukan. Ternyata mereka tidak menindaklanjuti. Kenapa tidak menindaklanjuti? Karena hanya dengan bertengger di website Dewan Pers itu bisa sudah digunakan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Padahal tulisannya banyak melanggar kode etik jurnalistik. Oleh karena itu ini saya banyak saya diserang nih oleh beberapa teman-teman media yang merasa dirugikan. Bu, ini mana status saya kok nggak ada lagi di website? Ya sudah, penuhi aja. Dan bahkan kami minta agar segera dipenuhi paling lama 6 bulan supaya selesai. Bapak dan Ibu, ini masuk dalam kategori kondisi implikasi dari ketidakpatuhan, salah satunya akibat dari ketidakpatuhan. Yang kedua adalah karena adanya kurang kesepahaman dengan para pemangku kepentingan. Data kasus kekerasan terhadap wartawan. Ya. Kalau kita perhatikan angka tertinggi, ya, jumlah kekerasan itu dilihat dari lokusnya, itu di Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. DKI Jakarta di nomor 3 dan kemudian seterusnya Jawa Timur, Bengkulu, dan seterusnya. Ini mari kita lihat sama-sama. Ini implikasi dari apa? Satu, indikasinya karena tidak patuh pada kode etik jurnalistik, misalnya tidak menggunakan tata kelola dan tata cara mencari informasi secara benar. Atau yang kedua, pihak para pemangku yang tidak terbuka dalam memberikan informasi kepada awak jurnalis. Ada pembatasan, ya. Kalau sekarang ini banyak kementerian lembaga yang membentuk pokja-pokja, dan itu menyebabkan eksklusivisme dalam memberikan informasi. Memberi kesan kalau tidak menjadi anggota pokja dari kementerian lembaga itu, termasuk di kabupaten kota, seakan-akan tidak bisa memperoleh informasi dari arus utama informasinya. Ini data kekerasan yang kami ambil dari AJI. Yang paling banyak kekerasan itu dilakukan oleh aparatur kepolisian 31%, ya, dan seterusnya. Ini juga memperlihatkan kerjasama yang belum koordinasi dalam memahami tugas-tugas jurnalistik. Data kekerasan yang paling tinggi ini sampling dari 852, ya, khusus untuk kekerasan terhadap jurnalis perempuan. 82,6% jurnalis perempuan mengalami kekerasan seksual pada saat menjalankan tugasnya. Ya, ada body shaming, ada cocktailling, ada body shamingnya bahkan luring maupun daring, dan seterusnya. Ini juga hal yang dialami secara khusus pada jurnalis perempuan. Kekerasan online, dari data yang dimiliki oleh jurnalis perempuan Indonesia di tahun 2017 sampai 2022, penelitian yang dilakukan oleh riset Andi Haryanto dari UI juga memperlihatkan doxing di media sosial terhadap jurnalis itu terjadi. Tidak ada bukan hanya kekerasan dalam konteks fisik, tapi juga kekerasan dalam dilakukan dengan cara-cara siber, ya. Bentuk-bentuk tindakan kekerasan online ini banyak dikaitkan dengan kasus-kasus pengungkapan kasus-kasus korupsi sebetulnya, ya, dengan harapan kalau para jurnalis ini dilecehkan misalnya, diharapkan supaya pemberitaan itu kemudian tidak dimunculkan, ya. Ini dan terhadap media perempuan, apa yang disebut media perempuan? Media perempuan adalah media yang fokus pada isu perempuan, dan itu bentuk perilakunya sampai merusak, DDoS, dan seterusnya. Ini juga hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Nah, apa yang dilakukan oleh Dewan Pers dengan berbagai tantangan tadi? Ketika media yang termasuk media arus utama ya, yang sekarang ini kita tahu dalam kondisi yang tantangan yang tidak mudah, harus tetap berpegang pada kode etik jurnalistik. Di Dewan Pers tahun 2023 kita mengeluarkan pedoman baru bagaimana untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang berkeberatan terhadap pemberitaan ya. Karena Bapak dan Ibu sekalian, sudah ada MOU antara Dewan Pers dengan kepolisian, di mana kalau ada pemangku kepentingan ya atau masyarakat yang berkeberatan dengan pemberitaan yang dibuat oleh kawan-kawan jurnalis, tidak lagi dengan cara-cara kekerasan, tetapi harus dikembalikan kepada hak warga negara untuk memperoleh hak jawab. Dan untuk itu kami juga berharap para teman-teman media menghormati permintaan hak jawab itu. Karena yang dilaporkan ke Dewan Pers itu rata-rata ada yang sudah meminta hak jawab kepada media tapi dicuekin. Jadi tidak dikasih ketika minta hak jawab ya. Ini riset yang tahun 2022 ini yang saya mohon maaf beberapa mengeluarkan isu ini meskipun tidak langsung punya korelasi dengan acara kita dengan Pertamina, tapi ini mumpung saya ketemu dengan teman-teman media, isu soal pemberitaan kekerasan seksual yang undang-undangnya baru disahkan tahun 2022 bahkan tidak menjadi perhatian publik untuk punya awareness mengadukan. Jadi kalau ada wartawan nulis yang ngawur gitu ya soal kekerasan seksual, ya misalnya diskriminatif dengan kata-kata digilir, dipaksa, digagahi, ditunggangi, orang nggak punya awareness. Padahal ini mereviktimisasi korban, menyakiti korban, dan dampaknya luar biasa pada perempuan korban. Tapi nggak ada yang lapor. Kenapa? Karena tidak dianggap penting. Padahal bangsa ini punya sejarah yang luar biasa terhadap upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual. Dan beberapa rekomendasi dimintakan agar pemberitaan soal ini juga diperhatikan. Saya telusuri di Dewan Pers tidak ada laporan keberatan soal ini, sangat minim kecuali yang langsung terkena. Nah, apa yang dilakukan Dewan Pers dengan berbagai hasil riset yang ada, ini kami juga didukung Pertamina ini melakukan berbagai workshop dengan para konstituen untuk menyusun pedoman pemberitaan yang ramah ya terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual. Bapak dan Ibu, selain terkait kode etik jurnalistik, seperti kita ketahui, tantangan kita di era saat ini setelah era digital, kemudian masuk era media sosial, lalu sekarang masuk era artificial intelligence. Ya, ini satu kondisi yang tidak perlu ditakuti gitu, karena bagaimanapun cukup efektif membantu kinerja kawan-kawan pers. Pers di tengah transformasi digital, mau nggak mau ini memang membuat perubahan yang sangat masif, di mana teman-teman media mengandalkan teknologi digital untuk memproduksi dan mendistribusikan hasil produksinya. Dan ini dampaknya cukup signifikan terhadap penurunan jumlah media konvensional di tahun 2022 sampai turun hingga 399. Ini saya belum update nih. Kalau sampai 2024 paling tidak lebih dari 250. Sudah lebih banyak yang kemudian dan kalaupun masih ada, itu banyak melakukan layoff terhadap pekerjanya. Pertumbuhan media siber itu justru bertambah cukup dahsyat ya. Totalnya ada kenaikan 94,5%. Ketersediaan ragam alternatif pemberitaan ini tentu kita syukuri karena masyarakat justru bisa memilih lebih banyak ragamnya dengan teknologi-teknologi yang ada, karena semua berlomba untuk memberikan kecepatan pemberitaan.
Tetapi memang kita sama-sama mengetahui pemberitaan yang cepat itu juga tetap harus didasarkan pada 4 azas prinsip pers tadi. Harus demokratis, profesional, moralitas, dan patuh pada azas hukum. Ya. Oleh karena itu 10 Bilkovac, saya kira kawan-kawan jurnalis akan tetap berpegang teguh. Nah, Bapak dan Ibu, lalu bagaimana menjaga agar kemerdekaan pers kita di era digital ini bisa tetap berpegang pada kode etik? Karena ada 2 hal yang tetap harus diperhatikan, yaitu tidak melanggar garis api antara profesionalisme kerja sebagai wartawan dengan kehidupan medianya. Dalam konteks bisnis ada kebutuhan mendapatkan keuntungan, tapi untuk kepentingan profesionalisme kerja jurnalistik yang berkualitas harus berpegang pada akurasi, kebenaran, dan faktualnya. Nah, oleh karena itu kemerdekaan pers harus bertumpu pada 2 profesionalisme ini yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Maka teman-teman wartawan selalu menyebut ini adalah garis api. Tantangan dalam implementasi etika jurnalistik ini adalah kepesatan jumlah media online yang saya sebutkan tadi 94,5%. Dan 90% pengaduan yang diterima oleh Dewan Pers itu adalah juga justru dari media siber. Ini padahal kita sudah mengeluarkan aturan soal penggunaan media siber ini, dan konten-konten yang paling banyak dilakukan pelanggaran adalah konten-konten yang berkonotasi pornografi dan pelanggaran terhadap kode etik pasal 1 dan pasal 3, pasal 2 yang paling banyak, yaitu membuat pemberitaan dengan cara tidak profesional, tidak demokratis karena tidak berimbang, karena berburu pada kecepatan. Meskipun kita bersyukur angka pengaduan di tahun 2024 ini ada penurunan, ya, dari 813 kemudian turun menjadi 678. Meskipun kita tidak boleh berbangga dengan dengan penurunan ini, karena satu hal ini turun jumlah laporan, tapi gugatan secara perdata ada. Nah, ini mumpung ada dari istana nih. Ini saya curhat, kalau ada beliau saya selalu curhat. Bagaimana caranya agar penegak hukum ini paham bahwa penyelesaian pemberitaan itu adalah penyelesaian etik, bukan penyelesaian hukum. Genealogi pers itu adalah etik. Magistratur of etik, bukan magistratur of penegakan hukum. Nah, jadi jangan diseret-seret juga perdata, lapor pidana. Kita bersyukur dengan Kapolri, saya berterima kasih, udah ada kesepahaman meskipun di sana sini masih ada, terutama yang di tingkat paling jauh itu, ya, itu masih ada yang menggunakan cara-cara pidana. Jadi saya masih mendapat keluhan teman di Papua dipidanakan dan lain-lain. Saya kemarin minta segera lapor ke kami supaya kami bisa mengirimkan, karena rentang jauhnya ini. Tapi sekarang juga banyak yang mengadukan secara perdata, bahkan Dewan Pers ikut digugat karena dianggap sebagai pengawas yang tidak kredibel. Ya, padahal ini kita semua harus paham bahwa Dewan Pers, Undang-Undang Pers itu adalah penegakan hukum, penegakan etik, bukan penegakan hukum. Ya. Ini data pengaduan wartawan yang tidak profesional. Ini kita malu sekali, dalam 3 minggu ini jadi bulan-bulanan kan. Lebih dari 60% pengaduan didominasi oleh perusahaan media tidak profesional dengan ciri-ciri perilaku wartawan yang meres, menggunakan jaket LSM, ya, bekerja sama dengan oknum aparat penegak hukum, mau yang coklat mau yang hijau, melakukan intimidasi dan untuk keuntungan pribadi. Ya, nama perusahaan pers bermotif tertentu, media KPK, media Bayangkara,
media ombudsman, apalagi? Wah, pokoknya menakutkan. Terus, mohon maaf nih, kok ada wartawan di daerah pakai jaket ada bintangnya 4, ini karepe opo tuh? Kok dari bintang tuh? Saya apa nih, kalau orang Jawa karena saya cukup gini, maksudmu opo? Wartawan kok jaketnya ono bintangnya 4? Jenderal dia, heran saya. Nakut-nakuti apa? Dan kontennya tidak mencerminkan karya jurnalistik berkualitas yang tadi saya sebutkan. Ini lagi-lagi Bapak dan Ibu, di tengah disrupsi digital dan kode etik itu seperti bertentangan, seakan-akan ya. Yang satu butuh kecepatan, gitu. Yang satu menggunakan tahapan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu harus tetap memegang teguh agar teknologi ini tidak menjadi alasan untuk menjarakan, tetapi mengarah kepada kepatuhan. Nah, saya ingin dengan disrupsi ini bagaimana lanskap media kita di Indonesia. Ini penelitian yang dilakukan di tahun 2024. Ada ketimpangan penyebaran secara geografis jumlah media. Ternyata di Indonesia ini yang terbanyak medianya adanya di Lampung. Ya, ini yang terdata ya, di luar yang tidak terdata pasti ribuan ya, terdata 417 ya. Kemudian Sumatera Utara, Jawa Barat, Riau dan Kalimantan Timur. Ini memperlihatkan bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang padat dan ada wilayah yang kebutuhan publiknya tidak terakomodasi karena jumlah medianya murah. Total media siber dari konstituen sebanyak 3.886. Dari hasil riset ini, kemudian ada rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Pers agar mengawal publisher. Yang kita bersyukur di tahun 2024 Bapak Presiden sudah mengeluarkan Perpres. Dan ini yang terakhir nih, kalau saya ngomong dulu sebelum ada riset ini saya masih khawatir nih, ini Rahayu maunya apa nih. Sekarang setelah ada riset saya banter aja. Mari kita pikirkan, jangan-jangan kita sudah saatnya melakukan moratorium ya, perusahaan pers. Kenapa? Karena aktivitas perusahaan pers yang tidak tunduk pada kode etik ini menurunkan martabat pers kita. Ya. Ini waktu belum ada riset itu saya gini, tertutup dulu ya. Nanti saya dikira, ini kebebasan pers kok ada moratorium. Tapi ini riset memperlihatkan rekomendasinya salah satunya demikian, ya. Agar jangan-jangan kita perlu memikirkan ini. Nanti saya jangan ditanya ini ya, nanti rame. Nah, apalagi coba media, perusahaan pers dan jurnalis itu kan harus bergabung dengan organisasi yang ini kemudian menjadi konstituen Dewan Pers sekarang ini 11. Banyak pertanyaan dan banyak usulan di luar 11 ini. Ini saya mengusulkan menjadi konstituen Dewan Pers, namanya banyak sekali. Sementara saya tangguhkan dulu, bukan berarti khawatir dan tidak mau menambah, tapi regulasi yang mengatur soal bagaimana tata kelola Dewan Pers dan konstituen sampai sekarang belum jadi dan baru disusun. Ini Bapak Ibu, kemarin karena di Dewan Pers itu begitu saya terpilih sebagai ketua, cita-cita saya adalah bagaimana caranya Dewan Pers menjadi pusat data pers, resource center pers. Nah, kita sedang berbenah ke sana. Dari upaya melakukan pembenahan itu ternyata berbuah manis. Salah satunya adalah kalau sebelumnya konstituen itu ada yang main klaim, Mbak Caca. Kalau ditanya, organisasimu itu sakjane anggotanya piro toh? Itu jawabnya 50.000, 40.000, banyak banget gitu kan. Nah, setelah kami minta data tepatnya, ini kondisinya. Jadi SPS 500 lebih, SMSI 2.600, sekarang nggak ada lagi yang klaim anggotanya 5.000, 2.000, 4.000. Ini yang sudah ketahuan identifikasi
eksistensinya di mana dan lain-lain. Lalu Bapak dan Ibu, karena semua juga sudah mengatakan bahwa kondisi media tidak baik-baik saja, begitu ya, termasuk media yang dimiliki oleh pemerintah. Secara umum, industri media dalam kondisi sulit, apalagi iklan lebih banyak ke platform. Ini perjalanan perpres kita sudah punya komite ya, yang kita harapkan komite ini kemudian bisa mewujudkan dua hal. Yang pertama, membangun ekosistem digital kita supaya lebih patuh pada undang-undang. Yang kedua adalah bisa mengupayakan pembagian pendapatan dengan platform yang lebih adil pada media. Nah, ini kita tunggu para komite yang sudah terpilih pada 30 Agustus tahun 2024, yang pada pertemuan sebelumnya saya sudah pesan pada Bapak yang mewakili kantor kepresidenan agar memikirkan pendanaan dari komite ini, karena perpres itu kan tugas dari presiden ya, belum ada anggarannya loh Pak. Lagi efisiensi. Ini tujuannya tadi sudah saya sampaikan, ini nama-namanya. Nah, saya ingin beralih ke penggunaan AI atau akal imitasi. AI ini industri media yang mengotomatiskan tugas secara berulang, dan seperti yang di berbagai tempat, poinnya adalah kita tetap akan memfungsikan ini sebaik-baiknya, karena bagaimanapun AI generatif ini memberikan janji yang sangat baik manfaatnya, terutama untuk efisiensi dalam pembuatan konten. Meskipun dalam berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan hati-hati, ini bodoh loh, karena bukan manusia. Jadi yang punya akal sehat itu manusia, jangan sampai ini memanipulasi berita-berita yang saudara sodorkan. Ini juga survei CSIS beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk menanggapi, ada beberapa kata kunci penting ya sebagai rekomendasi dari hasil riset ini, bahwa perlu ada upaya kerja kolaboratif. Kenapa? Kolaboratif dengan siapa? Dengan multi stakeholder, termasuk para pemangku kepentingan. Dalam konteks pemilu misalnya, KPU, Bawaslu dan lain-lain perlu sekali melakukan kolaborasi. Begitu juga kalau kita akan memberitakan soal energi baru, energi terbarukan, green energy dan lain-lain, perlu kerja kolaboratif. Kenapa? Karena kita tahu akses masyarakat terhadap internet terus tinggi, sementara kesenjangan digital antar wilayah juga masih sangat tinggi. Nah, peran pers dalam tata kelola informasi sebagai pilar keempat tentu harus bisa juga memanfaatkan tanggung jawab penggunaan media online dan siber ini. Jangan sampai ada misinformasi dan disinformasi, lalu ada kontrol regulasi. Untuk itu, Dewan Pers sudah mengeluarkan peraturan Dewan Pers yang terbaru untuk AI ini. Peraturan nomor 1 tahun 2025 tentang pedoman penggunaan kecerdasan buatan dalam karya jurnalistik. Ini bagian dari kode etik jurnalistik. Silakan nanti di-download teman-teman semua. Ini rekomendasinya agar semua perusahaan pers berinvestasi pada sumber daya manusia, meskipun AI ini ada teknologi, ada mesin, begitu ya, agar teman-teman jurnalis tetap selamat dalam menggunakan AI dan tidak merugikan masyarakat sebagai pengguna. Ini saya perlihatkan data dari Komdigi, bagaimana penggunaan bagaimana kondisi industri media kita secara global dan regional serta nasional untuk pendapatan dari iklan. Ya, ini yang paling di tingkat nasional, total pendapatan industri media di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 10,41 miliar US dollar. Lalu pertanyaannya, berapa bagian yang diterima oleh kawan-kawan media di Indonesia? Tapi Bapak dan Ibu, bagaimanapun perubahan dari digitalisasi jurnalisme
pemanfaatan dampak dari media sosial maupun penggunaan artificial intelligence, teman-teman harus optimis. Dari riset yang dilakukan, pelaku industri media 80% menerima perubahan-perubahan ini, gitu ya, meskipun tetap ada prasyarat-prasyarat validasi informasi dan pemanfaatan pengumpulan data yang digunakan sebagai dasar data penyusunan hasil pemberitaannya. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan.